Halo Sagittarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, North Node, pokoknya kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius ya. Ini adalah pembacaan tarot untuk melihat energi tahun 2021. Perakiraannya aja, secara garis besar ya, gambarannya saja untuk kalian, dan ini adalah secara general gitu ya, secara general. Jadi tidak akan bisa resonate dengan semua orang. Dan kalau kalian tidak setuju atau tidak cocok dengan pembacaannya atau dengan tarot readernya atau dengan cara tarot readernya baca, ya nggak apa-apa, silakan move on ya. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Aku selalu tekanin itu, jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan tuh nggak akan bagus gitu ya. Dan kalau kalian lihat, aduh kok kayak begitu sih, aku nggak suka, rubah. Nggak ada yang sudah terukir dan tertulis pasti di dalam batu gitu ya, di atas batu, ini bisa kalian ubah. Kalian nggak suka dengan A, kalian bisa ubah itu. Oke? Jadi itu ya yang aku pesankan. Aku sudah tarik ini oracle-oracle, pesan-pesan untuk kalian di tahun 2021. Belum aku cek, tapi nanti kita cek bareng-bareng. Terus nanti kita masuk ke pembacaan tarotnya, di mana aku akan membagi 2021 menjadi 3 bagian ya. Masing-masing bagian aku akan ambil 3 kartu. Oke, untuk melihat situasinya. Mari kita masuk saja ke pembacaan kalian di tahun 2021. Kita punya The Empress. Mungkin buat beberapa dari kamu punya placement di Pisces ya, karena aku melihat di sini, tadi juga Pisces juga dapat kartu ini sebagai tim gitu ya, di Empress card. Tetapi, kalau yang aku lihat tahun 2021 ini, adalah tahun di mana kalian, apa ya, kayak menghasilkan sesuatu gitu loh, menghasilkan sesuatu, juga melihat adanya peningkatan, perkembangan ya. Di tahun ini juga aku lihat kalian, ya peningkatan pengembangan, dan aku melihat tuh kayak ada satu tanggung jawab, ada satu satu tanggung jawab yang tanggung jawab tuh kan macam-macam, dikarenakan nama kerjaan bisa, dikarenakan dengan bisnis yang kalian pilih bisa, dikarenakan deal sama diri kalian juga bisa, dikarenakan hubungan juga bisa gitu ya. Misalnya, aku mau menikah, ya ini kan bukan untuk menikah seminggu gitu ya. Kamu juga tahu bahwa menikah itu harus apa harus apa harus apa, dan ini adalah sesuatu yang long term. Ini mengenai komitmen, juga aku merasakan hal seperti itu. Kamu mungkin, akan ada gitu ya, di satu titik di tahun 2021 ini masalah komitmen. Dan aku melihat di sini energinya sebenarnya untuk kalian di tahun 2021 ini, kalian lebih lebih apa ya, keinginan kalian tuh ingin bebas, ingin berpetualang, ingin, mencoba. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, kalian akan mencoba hal-hal yang mungkin kalian nggak pernah gitu ya, pengen gitu loh, pengen nyoba hal yang belum pernah kalian lakukan. Buat beberapa dari kalian bahkan sesuatu yang ekstrim gitu ya, tetapi kalian ingin mengeksplor, mengeksplor diri kalian, mengeksplor dunia ini, mengeksplor, macam-macam hal gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini kamu, eee, ya ingin mempunyai kebebasan untuk bisa mengeksplor gitu loh, mengeksplor macam-macam. Mungkin kalian mau mencoba satu bisnis gitu yang belum pernah kalian lakukan gitu ya. Tetapi ya kebahagiaanmu, kepuasanmu, kesenanganmu itu adalah hal yang kayaknya jadi satu prioritas gitu loh di tahun 2021 ini. Ya, buat beberapa dari kalian, dengan ada Empress ini kemungkinan ya, kemungkinan untuk beberapa dari kamu, mungkin kamu akan, punya anak atau hamil gitu ya di tahun 2021. Atau kamu baru menjadi ibu juga bisa gitu ya, ada satu peran baru juga ya,
atau kamu mengurus sesuatu, taking care gitu ya. Mungkin juga ini masalah anak-anak. Kamu fokus ke hal-hal itu. Oke. Loyal heart. Ya, ini masalah komitmen lagi. Janji kamu terhadap sesuatu. Aku bolak-balik mendapatkan pesan gitu ya. Hal yang kamu lakukan itu membutuhkan komitmen bukan dari kamu dengan hal-hal lain, tapi dengan kamu dan diri kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang melakukan satu bisnis atau memulai satu pekerjaan di mana ini membutuhkan konsistensi, membutuhkan mungkin kamu benar-benar bisa mendedikasikan diri kamu. Nah, bisa jadi ini adalah terbentur dengan energi kamu yang pengen bebas, pengen relax, pengen main, pengen kesana, pengen kesini gitu loh. Nah, ini yang mungkin nantinya akan jadi permasalahan sendiri gitu ya, tetapi di mana kamu bisa mengatur keseimbangan pastinya akan ada jalan gitu ya. Kamu bisa taruh waktu kamu di sini, kerja kapan, main kapan, traveling kapan, di rumah kapan, buat diri kapan. Ya hal-hal tersebut yang bisa kalian organize gitu ya. Di Empress juga masalah mengontrol, mengendalikan mungkin hal-hal yang bukan top priority kamu gitu loh. Jadi menempatkan juga hal yang harus kamu lakukan apa dulu, nanti habis itu apa, membagi juga ya, itu masalahnya. Dan loyal heart, aku tuh dari awal gitu ya, dari awal pas ngedapetin kartu-kartu ini keluar dan ngelihat message ini, aku tuh rasanya kayak begini. Mungkin buat beberapa dari kalian tuh akan mendapatkan, bisa jadi orang mengajak kalian berhubungan, maksudnya masuk ke dalam komitmen, atau kamu sudah dalam komitmen diajak untuk menikah gitu loh. Tapi ini masalah dedikasi dan komitmen ya, kalau yang aku lihat. Ya bagaimana kamu berkomitmen terhadap pekerjaan kamu, terhadap diri kamu sendiri, terhadap usaha bisnis kamu, karena kalau yang aku lihat di sini kuncinya itu adalah di dalam kamu, konsistensi kamu gitu loh. You are already doing it. Stop overthinking, keep facing the true north. Oke. Kalau yang kembali lagi loh, ini tuh bersangkutan loh. Kalau aku lihat di sini, kalian sudah merintis sesuatu di tahun inilah, atau mungkin dari tahun sebelumnya. Tetapi kamu sudah mulai melakukan sesuatu yang kamu rintis. Dan mungkin di dalam proses itu kamu masih melihat hasilnya, perkembangannya belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sehingga mungkin kamu udah mulai goyang gitu ya, jangan-jangan ini nggak kemana-mana, jangan-jangan ini nggak berhasil, jangan-jangan ini itu, dan membuat kamu kayak mau mengubah jalan. Nah mungkin itu ada sangkutannya, kamu pengen mengeksplor yang lain. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu terlalu berpikir, mungkin terlalu berlebihan atau terlalu banyak, terlalu kejauhan gitu ya. Dan aku lihat di sini, kamu tetap harus menuju kepada tujuan kamu yang sebenarnya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu harus ngecek yang namanya North Node kamu, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menuju apa yang harus kamu tuju, karena itu akan menjelaskan gitu ya. North Node True North, maksudnya True North kamu, tujuan hidup kamu yang sebenarnya gitu loh. Dan kadang-kadang ada cara-cara kita, kenapa sih kok gue nggak berhasil-berhasil, kenapa sih gue nggak beres-beres, kenapa sih hidup gue banyak masalah, karena kita melakukan atau menghandle hidup kita, menghandle pekerjaan kita dengan cara yang sudah lampau, di mana kita seharusnya mengubah itu menjadi
apa yang seharusnya kita lakukan gitu loh. Nah, ini tuh bisa dilihat di True North ya. Kamu kalau mau ngecek itu cek di banyak lah website yang memberi yang kalkulator untuk menghitung ini ya. Tapi cari tujuan kamu dan aku lihat di sini kamu sudah ada di situ. Tetapi mungkin di dalam perjalanannya kamu mungkin nggak sabar atau nggak melihat apa yang kamu inginkan sehingga kamunya jadi pengen belok gitu loh. Jadi jangan 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 cepat menyerah gitu ya. Tetap kepada tujuan kamu. Itu pesannya. Prayers and wishes. Apa yang menjadi doa kamu? Apa yang menjadi keinginan kamu? Apa yang menjadi harapan kamu? Taruhlah usahamu di situ, fokus di situ ya, dan lakukan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita punya satu harapan yang besar, tapi tanpa kita sadari mungkin usaha yang kita kasih itu belum cukup, ataupun kita masih setengah hati, ataupun kita masih ragu-ragu. Nah, untuk menghasilkan, untuk mewujudkan itu, akhirnya akan mendapat kendala. Jadi, fokus dengan apa yang kamu inginkan, gitu loh. Fokus dengan apa yang kamu inginkan. Selain berdoa, selain punya harapan, kamu juga harus bisa memberikan usaha nyata dari ya kerja kamu gitu loh. Imagination. Give yourself permission to dream. Berikan kesempatan atau izinkan diri kamu untuk bermimpi. Buat beberapa dari kamu mungkin, udahlah mimpi itu ketinggian, ngapain sih mimpi, ngapain sih punya harapan, ngapain sih punya cita-cita. Mungkin kamu merasa kecewa saat misalnya doa dan harapan kamu tidak terjawab atau tidak terwujud. Iya, ada orang-orang seperti itu. Tapi dikala ada masalah, dikala kamu merasa gagal apa segala macam, kamu harus bangkit gitu loh. Kamu bangkit lagi, kamu usaha lagi. Kalau kita nggak pernah nyoba, kalau kita nggak pernah mencoba menjalani dengan disiplin, dengan fokus gitu ya terhadap satu hal, mungkin kamu punya kecenderungan bosenan gitu ya orangnya. Jadi mungkin di satu jalan kamu pilih, nggak menghasilkan yang kamu inginkan, kamu belok lagi, nggak akan tajam-tajam. Nah, ini yang aku lihat ini adalah masalah bagaimana kamu menjaga komitmen kamu, konsistensi kamu akan hal yang kamu inginkan, akan cita-cita kamu, akan impian kamu. Karena apa? Usaha nggak akan mengkhianati hasil, ya. Believe in unlimited possibilities. Ya, mungkin buat beberapa dari kamu udah hilang harap, nggak berani berharap, nggak berani bermimpi, gitu ya, sehingga ya kamu mungkin menjalani hidup kamu dengan autopilot ya, dan akhirnya apa, hidup itu akan menjadi lebih membosankan gitu loh, dan kamunya jadi ya karena itu penuh keraguan, akhirnya apa yang terjadi pun hasil dari keraguan, hasil dari takut, hasil dari ketidakpercayaan, hasil dari kepesimisan, yang pastinya ya kamu bisa bayangkan gitu loh hasilnya seperti apa. Tapi di saat kamu lebih optimis, kamu punya satu mimpi, berarti kamu punya satu goal. Punya satu goal berarti kamu mulai punya rencana. Mulai punya rencana ya berarti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena berawal dari menyeting itu gitu loh. Kalau kita nggak punya goalnya mau di mana, apa yang kita pengen, akhirnya kita jadi suka lost. Ya kita melakukan apa tanpa juga aturan, nggak jelas juga gitu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan adalah menaruh impian kita menjadi satu tujuan sehingga kita bisa menyusun rencana dan hal yang harus kita lakukan, ya. Unrequited love. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu
ia akan bertemu dengan orang yang menyukai kamu, ketertarikan buat kamu, tetapi mungkin orang ini tidak sesuai kriterianya, mungkin juga, nggak enak diajak ngobrol atau tapi kayak satu, apa ya, rasa yang tidak bersambut gitu loh, rasanya seperti itu. Mungkin kamu ada penggemar tapi kamunya nggak suka, bisa jadi begitu ya. Dan ya mungkin buat beberapa dari kamu, kamu merasakan bahwa hubungan kamu pertanyakan gitu loh, kayak mempertanyakan hubungan kamu, kalau dilanjutin, kalau dibawa ke tahap yang lebih serius, apakah gue bisa? Dan kamu mungkin saat kamu memperhatikan dan melihat situasi dan dalam hubungan kamu merasa, eee, apa ya, rasa chemistry kamu dengan orang ini mungkin tidak pada satu keharmonisan yang mutual, yang sama, sehingga kamu banyak meng-question gitu ya, mempertanyakan, apakah gue sanggup, apakah tidak. Makanya tadi aku juga melihat kayak kamu ditawarkan satu hubungan, kamu ditawarkan satu cinta, tapi kamunya kayak, "Kok gue nggak tertarik ya?" Atau, "Gue kok nggak suka ya?" Atau ada hal yang bikin kamu tuh ngerasa bahwa, connection antara kamu dengan orang ini tuh tidak selaras gitu loh, atau tidak seimbang gitu. Travel. An upcoming trip proved to be life-changing in positive way. Oke, mungkin di tahun 2021 ini Sagittarius berencana untuk berpergian ya. Mungkin udah bosan PSBB udah hampir udah setahun lebih, udah menjelang setahun gitu ya. Bukan belum setahun lebih. Tapi aku lihat di sini kalian mungkin punya rencana untuk keluar kota, keluar negeri, tetapi aku melihat, bisa jadi kamu melakukan banyak traveling di sini ya, tahun 2021. Oke, kita masuk ke tarotnya, kita akan lihat semuanya dalam keadaan upright ya, aku baca dalam keadaan tegap, semuanya tidak ada reversal ya. Oke, bagian pertama dari 2021. Kita punya King of Cup, oke. Kita punya Two of Swords dan Ten of Pentacles. Iya, ada seseorang yang menaruh hati sama kalian. Tapi untuk kalian bisa menentukan keputusan kalian tuh kalian masih belum bisa, mungkin masih belum jelas gitu ya. Masih belum jelas, gue mau apa gitu. Dan ini bisa jadi kamu ditawarkan hubungan yang aku cerita dari tadi. Kamu masih belum yakin. Karena orang ini mungkin ngajakin kawin gitu, ngajakin nikah gitu loh. Mengajak kamu ke satu komitmen yang 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 harus serius. Sedangkan kamunya mungkin yang bukan harus serius ya, mereka pengennya serius. Sedangkan mungkin kamunya masih belum siap atau ngerasa nggak yakin aja gitu. Buat beberapa dari kamu, aku lihat ini first part dari 2021 kamu lebih tenang gitu ya, pembawaan kamu, rasa kamu, emosi kamu itu lebih tenang. Lebih tenang, lebih bisa melihat situasi kamu juga dengan lebih tenang gitu ya. Dan aku lihat di sini ada pilihan. Ada pilihan. Ada pilihan yang harus kamu ambil. Cuman kalau dari finansial, oke, kalau yang aku lihat di sini ya, ada event-event dengan keluarga atau fokus kamu adalah di dalam keluarga. Cuman aku juga melihat, ya kamu menginginkan apa ya? Satu yang stabil. Mungkin kamu fokus ke juga dalam masalah keuangan finansial dan pekerjaan gitu ya. Jadi lagi menyeimbangkan antara masalah love relationship atau masalah perasaan dengan masalah-masalah yang finansial dan pekerjaan gitu. Mana yang harus gue duluin ya? Mana yang harus gue prioritasin? Masalah hati gue atau masalah kantong gue? Nah, itu pilihan kamu pastinya. Ya.
Tapi kalau yang aku lihat finansialnya cukup cerah sih ini, Sagittarius. Oke, second part of 2021. Six of Pentacles. The World card. Seven of Wands. Oke. Aku harus ngasih tahu ini buat mungkin spesifik dari Sagittarius. Di saat kamu punya satu komitmen dengan seseorang, aku lihat di sini ada orang lain yang berusaha untuk mendekati kamu. Ya, aku lihat seperti itu. Dan mungkin orang ini rasanya lebih menarik buat kamu karena kamu yaitu tadi jiwanya lagi adventurer gitu ya. Dan aku melihat di sini kamu masuk ke part kedua di dalam tahun 2020. Kamu mulai bisa mengatur waktu, mengatur pengeluaran, mengatur finansial kamu, mengatur tenaga kamu dan lain-lain supaya bisa seimbang ya. Dan aku melihat juga di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu kayak ada orang yang menolong kamu, memberikan kamu sesuatu di sini atau memberikan support ya. Bisa jadi dari pihak keluarga. Buat beberapa dari kamu, nggak tahu kenapa aku ngelihat ada pesan kemungkinan ini masalah warisan. Kamu dapat warisan. Amin. Amin ya. Nggak tahu tadi ada message. Aku harus ngasih tahu gitu kan. Tapi aku lihat ini ada support dari keluarga ya, support dari keluarga. Aku lihat di sini juga ada hal-hal yang kamu selesaikan ya, mungkin ini masalah surat, masalah masalah surat ataupun masalah-masalah yang belum selesai. Di sini aku lihat sih kamu banyak menyelesaikan, mungkin menyelesaikan tugas, ada menyelesaikan mungkin buat beberapa dari kamu nyelesain study kamu gitu ya, selesain kontrak kamu, tapi aku lihat ini ada satu finalization gitu loh di sini. Dan aku lihat mungkin kamu akan traveling ya di part kedua di tahun 2021 ini. Aku juga melihat ada indikasi beberapa dari kamu traveling ya. Ya kamu menikmati kehidupan kamu, lebih menikmati indahnya dunia gitu ya. Tetapi aku lihat ya kamu enjoy banget gitu loh. Maksudnya di part kedua ini iya kayak orang lagi liburan jalan-jalan gitu loh. Ngeliatnya tuh lagi begitu. Oke, Seven of Wands. Oke. Ini sambil aku memproses message-message yang masuk. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu mengambil jalan, mengikuti caramu. Baik dari pekerjaan, baik dari apapun itu, bidangnya terserah gitu ya, bisa disesuaikan. Tetapi ada sesuatu yang kamu akhirnya putuskan dan kamu lakukan dengan caramu. Dan bisa jadi banyak orang yang tidak setuju dengan itu. Misalnya contohnya, kamu tadinya kerja di satu perusahaan, terus kamu melihat bahwa apa yang kamu lakukan ini lama-lama tidak membuat kamu sejahtera di situ, baik dari perasaan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan kamu dan ingin melakukan sesuatu yang kamu inginkan, kamu pengen lakuin gitu ya. Dan mungkin orang tua, keluarga kamu nggak setuju. Mungkin juga pasangan kamu tidak setuju ya. Mungkin juga buat beberapa dari kamu dapat tawaran untuk bekerja di luar kota, di luar daerah atau di luar negeri.
dan ada orang-orang yang mungkin nggak setuju. Tetapi aku lihat di sini, itu contoh ya, tetapi aku lihat di sini, ada keputusan-keputusan atau hal-hal yang kamu lakukan yang ditentang orang. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu akan berdiri untuk apa yang menurut kamu benar gitu loh. Dan aku melihat di sini kamu lebih tegas gitu ya, lebih tegas di saat kamu tahu bahwa orang yang kamu hadapi ini tidak baik gitu, ataupun orang yang ya menyebabkan masalah lah buat kamu. Kamu yang tadinya mungkin kamu nggak enakan, kamu berusaha kompromi, kamu lebih lebih blak-blakan gitu loh, ngomongnya lebih straightforward juga, nggak pakai basa-basi. Ya kamu eee, banyak kayak apa ya, kayak gini loh, kalau kamu nggak suka, kamu akan ngomong nggak suka, kalau kamu nggak mau, kamu akan ngomong nggak mau gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka tapi diem aja, ketawa, senyum gitu ya. Dan di sini aku lihat kamu belajar untuk bilang tidak. Bilang tidak dengan hal-hal ataupun orang-orang yang kamu tidak sukai, yang tidak sesuai dengan diri dan jiwa kamu gitu. Ya, gitu maksudnya. Oke, third part ya. Bagian ketiga dari 2021. Ten of One. Ten of One, Queen of Pentacles. Iya, kalau aku lihat di sini, kayak kamu tuh menarik diri, di mana kamu pengen mandiri gitu. Bisa jadi dikarenakan cara yang kamu pilih, kamu jadi apa ya, kayak mungkin orang ngomong gitu, mungkin ada yang bilang sama kamu, "Kamu mau pilih ini tapi ikut aturan aku, atau kamu mau bebas tapi aku nggak akan mau bantuin kamu, nggak akan support kamu, nggak akan, eee, nolongin kamu," gitu loh. Rasanya seperti itu. Sehingga kamu harus melakukan sendiri. Dan termasuk di saat kamu memilih untuk bisa bekerja sendiri gitu ya, ataupun buka usaha sendiri, jadi bos sendiri, ya pastinya kamu akan dealing dengan segala sesuatunya sendiri, di mana tanggung jawabnya pun juga lebih besar gitu ya. Kadang-kadang orang mikir kerja sendiri itu tanggung jawab, lebih enak, lebih gampang. Enggak loh, karena aku juga kerjanya juga sendiri gitu ya, aku juga usahanya sendiri. Dan itu lebih lebih, apa ya, lebih berat gitu loh, yang kadang-kadang orang pikir gampang, karena apa? Saat kamu bekerja kepada orang lain, saat kamu bekerja dalam satu company, itu kan ada bagian-bagiannya dan kamu hanya melakukan apa yang menjadi bagian kamu. Saat kamu menjadi bos kamu sendiri, menjadi perusahaan kamu sendiri, ya kamu harus jadi manajer, kamu harus jadi karyawan, kamu harus jadi sekaligus sama bellboy dan lain sebagainya. Kamu yang harus me-manage, kamu yang harus, promosi, kamu yang harus bikin segala sesuatu, karena itu aku udah juga berpuluh tahun gitu ya, jadi wirausaha karena aku nggak cocok dengan orang lain, akhirnya memutuskan untuk jadi, apa ya, untuk bekerja sendiri, dan itu tidaklah mudah. Dan tentunya saat kamu banting setir, ini akan membutuhkan adaptasi. Dan mungkin di saat itu, ya kamu ini adalah perjuangan kamu, ya. Tapi kalau kamu setia akan perjuangan itu, kamu akan, ya mendapatkan juga abundance ini gitu loh. Kamu akan melihat hasilnya. Karena aku lihat di sini, di bagian ketiga ini, dengan bagaimana ini adalah penentu. Apa yang kamu berikan, apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu menyikapi komitmen kamu, bagaimana kamu mendedikasikan diri kamu, ini akan menentukan. Saat kamu memperlihatkan kesungguhan kamu, ya kamu pun akan, ya orang-orang yang tadinya menentang pun akan juga melihat gitu loh. Itu nggak akan sia-sia. Mereka pun akan melihat gitu ya. Semesta ini akan melihat. Tuhan yang kuasa akan melihat. Iya, yang aku lihat di sini tuh, iya ada seseorang nih, ada seseorang yang mau bantu kamu. Ini dari pihak keluarga buat beberapa dari kamu, ya. Ada orang yang mensupport kamu ini.
Mungkin dari sisi materi ya, ataupun support ide, masukan, membagi ilmu, membagi cara dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang melihat kerja keras kamu dan kesungguhan kamu dalam kamu bekerja gitu ya, maksudnya dalam kamu melakukan hal ini, dan orang ini melihat kesungguhan itu dan mau bantu kamu. Ya, kalau buat beberapa dari kalian ini dalam bentuk materi, kalau yang aku lihat nih ceritanya. The Fool, ibaratnya ya, tahu nggak kalau aku lihat? Ini kayak kamu mungkin merasa tahun barunya tuh pas sudah mau di penghujung gitu. Kamu mulai sesuatu yang baru, tetapi ini dari satu proses yang kalau aku lihat sih nggak terlalu, bukannya nggak terlalu berat ya, masing-masing orang beda. Tetapi kalau yang alarm bunyi. Oke, kalau yang aku lihat di sini bisa jadi ada seseorang yang mensupport kamu atau membantu kamu untuk misalnya buka usaha, misalnya buka sesuatu gitu ya, memulai bisnis apa. Tapi kalau yang aku lihat juga di bagian ketiga di 2021 ini akan ada satu hal yang baru kalian lakukan gitu loh. Kalian memulai sesuatu yang baru. Ini bisa jadi bisnis, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi hubungan juga. Tetapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian, ini bisa jadi sesuatu yang memang belum pernah kalian lakukan. Tadi kalau kamu ingat di awal-awal, aku tuh kayak punya perasaan gitu ya. Kamu lebih jiwa petualangan kamu di tahun 2021 ini itu kenceng banget uratnya gitu loh, urat petualangan kamu tuh kenceng banget. Dan aku ngerasain dari awal gitu ya, kamu mau mencoba hal-hal yang baru. Dan bahkan mungkin walaupun orang misalnya ngelarang kamu, atau pendapatnya bertentangan dengan kamu tetap mau gitu loh. Mungkin kamu nggak pernah misalnya ya, bertaruh hidup di luar negeri, terus kamu pengen gitu. Itu semacam itu gitu loh, karena ini bukan hal-hal yang ya tapi bisa juga sih kayak, pengen bungee jumping atau pengen skydiving gitu ya, bisa jadi gitu kan ya. Tetapi ini sesuatu hal yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu dan mungkin juga mengenai masalah bisnis, yang membuat jiwa petualangan kamu itu berkobar-kobar, ya. Oke, ini adalah, pembacaan, tarot untuk kalian di tahun 2021. Terima kasih. Aku harap yang terbaik untuk kalian, sukses dan sehat selalu, ya. Terima kasih Sagittarius, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.